Assalamualaikum. Oke guys, sekarang gue akan lanjutin pembicaraan gue tentang alam bawah sadar. Terakhir gue bicara tentang kematian. Ya ini menurut gue ya. Jadi gini guys, pemahaman tentang kematian yang tertera dalam Al-Quran itu ada hal yang sangat amat logis untuk dipahami oleh kita manusia yang sehat dan berakal ini. Makanya gue heran kalau ada sebagian orang yang dengan bangga mengaku tidak percaya Tuhan dan ujung-ujungnya buat pemahaman ngalor ngidul tentang apa itu kematian dan bagaimana manusia ini setelah mati. Topik gue ini kedengaran serem, padahal kita membahas apa yang pasti akan terjadi. Referensi paling benarnya jelas, tapi jika saja kita mau belajar. Kenapa gue bilang sangat logis? Karena coba bayangin deh, detik ini kita yang bicara dan berpikir masih lancar dan benar, tentunya mempunyai pemikiran paling masuk akal. Jika saat setelah mati nanti, ya kita masih bisa bicara dan berpikir seperti ini. Iya dong, masa iya yang ada dalam pikiran lo kalau setelah mati itu tiba-tiba kita berubah jadi sosok lain? Nah loh, dengan berimajinasi seperti itu saja kita juga gunain akal kita kan yang sekarang. Cuman beda imajinasinya kejauhan. Guys, karena itu makanya dalam Al-Quran ada tentang roh dan raga. Di saat kita mati, roh berpisah dengan raga. Tetapi akal dan bagian tubuh kita berupa roh ini yang akan menjawab semua pertanyaan ketika akan dihisap. Wallahu alam. Gue mencoba membahas ini dengan cara dan bahasa yang sama-sama kita mengerti. Memang iya, gue belum pernah mati, gak pernah alamin. Tapi yang gue bahas ini adalah bagaimana kematian yang dijelaskan dalam Al-Quran itu sangat logis. Sekaligus menjadi jawaban bahwa gak mungkin bahwa kitab suci ini dibuat oleh manusia. Selain juga sangat nggak mungkin pedoman dan sejarah yang terunut luar biasa rapi dan sistematis tanpa ada perubahan sedikit pun adalah hasil karya manusia. Sampai hal detail tentang rahim dan jeroan tubuh juga ada dalam Al-Quran yang turunnya jutaan tahun lalu sebelum ada peradaban seperti sekarang. Tapi tetap relevan. Apa itu dibuat manusia? Oke, kita lanjutin. Di saat kita mati, roh berpisah dengan raga, tapi akal dan bagian tubuh kita berupa roh ini yang akan menjawab semua pertanyaan ketika akan dihisap. Dan jika ternyata hidup kita selama ini penuh kesalahan atau dosa, maka akan dapat balasan. Begitu juga sebaliknya. Itu juga sangat logis, teramat logis. Atau sebelum masa hisap itu tiba, kita berada di alam kubur dengan mengalami situasi kondisi sesuai dengan amalan tingkah laku. Ya itu logis. Hal-hal logis seperti itu sangat bisa diterima akal kita. Ibarat seandainya detik ini kita diculik, dimasukin ke dalam ruang gelap, terus disiksa atau justru dijadikan raja. Tergantung yang punya kuasa saat itu kan. Logis banget itu. Tambah logis lagi karena selama hidup ini, kita memang sudah diberikan pedoman tentang itu. Hanya saja, itu semua tergantung kita mau nurut atau enggak. Ada kalimat menarik banget nih, bahwa dengan berilmu, dengan tahu, maka akan jadi beban atau keharusan untuk kita melakukan yang benar atau sesuai apa yang kita tahu itu. Jika tidak, kita lakukan ya kita salah. Sedangkan orang yang tidak atau belum tahu, tidak salah jika melakukan itu atau tidak, terserah dia. Untuk yang tahu dan melakukan yang benar, lebih baik hidupnya. Adil dan bijaksana kan? Artinya qadarullah, jalan hidup yang sudah ditentukan, tapi kita tidak pernah tahu secara pasti. Tugas kita hanya berbuat yang terbaik. Logis kan? Tapi dalam kelogisan dan bahasa simpel gue itu, ada hal paling keramat dan gaib yang tidak bisa kita ingkari. Bingung kan? Yakni kekuasaan Allah yang maha tahu segalanya. Itulah kunci membedakan kita dengan dia. Perbedaan kita hanya hamba hina yang diciptakan dia. Terus lu ibarat tutupan botol yang dibuat, tapi berusaha lebih baik dari pembuatnya. Apa itu masuk akal? Ini sebagai penutup. Mimpi.
Mimpi adalah kunci guys, yang membuka tabir semua gaib ini. Seperti ada hadis yang bilang kematian itu seperti mimpi yang tidak terbangun lagi. Ya iya, lu gak bakal balik ke dunia lagi. Tapi dengan mimpi lu bisa menjadi apapun yang tidak bisa engkau buat di dunia ini. Kau tidak pernah tahu bahwa ketika tidur dan mimpimu hanya sekian detik itu adalah waktu yang lebih lama di dunia. Begitulah perbedaan dunia dan akhirat bos. Ada dalam Al-Quran dan masuk akal. Mimpi itu ada hal gaib yang tetap ada dan tak pernah bisa di-create oleh manusia zaman apapun. Tapi itu bisa jadi acuan bagaimana dunia ini hilang dari kita ketika kita tinggalkan. Dan lu pikir mimpi itu kebetulan seperti hidup ini? Yang logis lah bro. Pasti ada yang menciptakan kita. Lu bingung siapa? Ada dalam Al-Quran dan mustahil ditulis oleh manusia. Iya kali ada manusia bisa semaha kuasa itu buat Al-Quran. Semangat cerdas itu mustahil. Gue juga mau cerita pengalaman gue ketika seorang sahabat gue menghadapi sakratul mautnya. Dia mengalami kecelakaan, jatuh dari atap bus atau truk. Waktu itu aku tinggal di salah satu pelosok timur negeri ini. Singkat cerita, dia jatuh, masih sadar, masih sempat mengucap tasbih, kalimat tasbih. Kejadian itu siang dan dia meninggal subuh. Dengan mata kepala gua sendiri, gua melihat kondisi dia terjatuh dengan kepala yang selembek kain. Yang mau gua ceritain itu dia yang sebelum kejadian itu seperti dia kala ketawa bicara, tapi dalam sekian detik mengalami kejadian naas itu, kemudian meninggal. Di situ nalar gue secara logis ya, apalagi gue masih remaja waktu itu, rasanya nggak mungkin kita yang dalam kondisi sadar seperti ini tiba-tiba mengalami sesuatu yang membuat kita kehilangan nyawa. Tapi balik lagi ke pendapat gue tadi, hanya raga kita yang meninggalkan dunia ini, tapi bukan roh dan nalar kita, akal, untuk menjawab segala pertanyaan yang ditanyakan saat dihisap nanti. Itu menurut gua.